Halo semuanya, apa kabar? I hope you're doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan awal September 2020. Pembacaan ini mulai dari tanggal 1 sampai 10 September 2020. Dan ini untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, lalu energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan ataupun karir ya. Dan energinya bisa terbalik ya, jadi bisa bukan energi kamu, bisa jadi energi seseorang yang berurusan dengan kamu ya. Dan silahkan silahkan cek Sun, Moon, Rising atau bahkan Venus kamu jika kamu belum tahu. Untuk ceknya silahkan cari aja di Google untuk lihat birth chart, atau kamu nggak ngerti apa yang aku bilang silahkan baca di description box ya, karena kita nggak bisa aja ngelihat dari cuman tanggal dan bulan lahir ya. Jadi setiap orang nggak hanya memiliki satu zodiak. Oke, Taurus. So kalau nggak resonate tolong jangan dipaksa ya, berarti memang bukan untuk kamu. Ada breathe, take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and to release all patterns. All is well, everything is happening exactly as it is supposed to. With hidden blessing you will soon understand. While the outdoors, go outside, get some fresh air, and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. Dan energi kamu ada chakra clearing. Call upon me to clear and open your chakras using sacred geometric shapes. So, Taurus, aku ngerasa kamu bakal ngerasain cukup aneh ya, dalam artian ini energi seseorang yang sebenarnya juga sering overthinking ya, cukup sering energinya menggebu-gebu, emosi itu sangat emosi, marah itu sangat menggebu-gebu, sedih pun menggebu-gebu ya, saat menginginkan sesuatu juga sangat menggebu-gebu. Dan aku ngeliat sekarang kamu diminta seperti, rasanya kamu bakal ngerasa seperti harus cooling down gitu ya, harus lebih relax, tenang ya, karena semuanya bakal baik-baik aja. Kita lihat oracle kedua. Ada intuition. Listen to the whisper of your heart. Use divination tools to help you decide. Trust your intuition no matter what. Expansion. Spread your wings and soar. Say your message and shine your light. Show the world what you're made of. Dan ada courage. You are safe. Fear is an illusion. Set strong boundaries. Dan ada cycle. Everything has its right time. Honor the cycle of your body. Time into the moon's magic. So untuk oracle kedua, main energinya ada cycle ya. Seperti yang aku bilang tadi ya, kamu diminta untuk cooling down. Jadi bakal energi kamu di sini bakal ups and down. Kenapa? Karena kamu yang terbiasa ekspresif menggebu-gebu, kamu diminta seperti lebih cooling down, dalam artian lebih tenang. Jadi justru lebih apa ya, kayak ups and down-nya kan jadi lebih
steady, tenang, dan justru kamu ngerasa aneh, nanti tiba-tiba up langsung down lagi gitu ya. Karena aku ngelihat ada energi di mana memang ingin membuka suatu fase hidup baru atau membuka sebuah pintu baru di sini yang mungkin selama ini nggak kamu sangka-sangka, entah membuka perasaan baru terhadap seseorang atau membuka rasa baru terhadap seseorang, dalam artian untuk melihat suatu sisi yang berbeda selama ini nggak kamu sangka-sangka dengan mendengarkan intuisi kamu. Kita lihat klarifikasinya pakai tarot. Oke, habis. Oh, ada yang kebalik. Oke. Ada temptation, oke. Lah, es of water. Terbalik lagi, ya ampun, ada es of water. Oke, ada temptation, Ace of Water, Eight of Earth atau Eight of Pentacles, dan Ace of Cups. So, aku ngeliat di sini dimana dulu kamu sangat kekeh ngerasa apa yang kamu rasakan itu adalah hal yang benar, ya, walaupun itu adalah hal yang salah, ya. Jadi kamu tetap kekeh, nggak peduli. At least kamu ngerasa diri kamu benar, gitu ya. Tapi sekarang kamu mulai mengerti apapun yang salah ya tetap salah. Walaupun ngerasa kamu gak ngelakuin hal yang salah. Dan kamu mulai ngerasa rasa itu seperti kamu membohongi diri kamu sendiri. Ya, jadi ngerasa sesuatu gak ada yang salah padahal ada yang salah. Atau kamu ngerasa sesuatu hal yang salah tapi kamu ngerasa itu adalah hal yang benar. Ya, karena egonya bermain untuk memanipulasi kamu. Aku nggak bilang ego itu adalah hal yang buruk sepenuhnya, enggak. Ego itu seperti hal yang bagus dalam artian sebagai passion kita, dalam artian bahan bakar kita ya untuk yang namanya merasa sesuatu, kita ada confidence-nya, ada keyakinan ya. Tapi di sini aku ngeliat ego kamu justru ke arah yang banyaknya lebih nggak baik, dalam artian ya itu tadi. Kamu ngerasa nggak ada yang salah tentang diri kamu. Kamu ngerasa diri kamu ya baik-baik aja, orang lain yang salah, ya. Tapi sebenarnya kamu pun melakukan banyak kesalahan. Five of Water, Strength, Five of Cups, dan Page of Air. Ini adalah energi seseorang yang memang sangat kekeh, ya aku bilang tadi ya. Jadi dia nggak bisa dikasih tahu kalau dia benar-benar salah. Ya, jadi dia bakal tetap kekeh dengan apa yang dia rasakan sampai dia bisa ngerasain sendiri kalau dia benar-benar salah. Ya, jadi di saat inilah orang ini atau energi orang ini akhirnya merasa kalau dia melakukan suatu kesalahan, ya, dan dia sadar oleh diri dia sendiri, bukan karena bantuan orang lain. Jadi dalam artian mungkin seperti Tuhan atau semesta itu nyolek dia atau colek dia kayak gitu. Akhirnya dia kayak ya ngeh gitu loh tentang apa yang dia lakukan. So kita lihat lagi, ada Hierophant, Two of Air atau Two of Cups, Ten of Cups. So aku ngeliat kamu lakukan ini semua agar memang kamu ngerasa bahagia, ngerasa nyaman, dalam artian jika kamu merasa bersalah ya, kamu gak akan bisa ngerasakan kebahagiaan hidup
gitu ya, dalam artian jadi kamu harus nyalahin orang lain agar kamu ngerasa bahagia, atau menyalahkan yang namanya keadaan. Jadi kalau nyalahkan diri sendiri kamu nggak mau. Dan kita tahu menyalahkan diri sendiri pun bukan hal yang baik, tapi kita harus menyadari kalau diri kita salah, itu yang harus kita sadari ya. Kalau menyalahkan diri ya juga hal yang buruk. Tiga of cups, three of cups, five of wands, dan nine of wands. Bahkan energi orang ini ya, dia ngerasa dia menduakan ya, ataupun selingkuh, cheating, itu bukan hal yang salah ya. Orang ini ngerasa jika dia mendua itu bukan hal yang salah, karena itu tadi ego dia bermain ke arah situ. Dan akhirnya di masa ini orang ini menyadari kalau dia salah. Dia terlalu, aku bisa bilang sangat confident, egonya gede, pride-nya gede, jadi ngerasa masih banyak namanya ikan atau hewan di laut, masih banyak berterbang, istilahnya masih banyak orang buat gua gitu ya. Dan akhirnya orang ini sadar dia hanya sedang mempermainkan diri sendiri atau menyakiti diri sendiri. Dalam artian apa yang dia cari gak ada, dalam artian dia hanya mencari sesuatu yang gak ada ujungnya. Dalam artian jika dia ngerasa dia gak cocok dengan satu orang, dia bakal mencoba cari orang lain, dan gak cocok lagi dia bakal cari orang lain. Itu siklus yang gak akan berakhir, dan akhirnya dia sadar kalau dia sedang yang namanya melakukan hal yang sia-sia. Dalam artian gak ada maknanya untuk dia. Dan sekarang energi di mana dia mencoba untuk mulai berani untuk keluar dari siklus itu, karena proses clearing tadi, proses healing untuk dia ya. Hermit, ada Fool, dan ada Call. So ini masa-masa judgment sekali untuk orang ini. Jadi dalam artian jika orang ini memang dulu sangat adiktif untuk suatu hal, misalnya dia adiktif drugs ya, minuman keras, ataupun ada aku ngeliat adiktif seks di sini ya. Jadi dia bakal ngelihat dia selama ini dipengaruhi oleh ego dia yang sangat bermain, pride-nya sangat tinggi, dan dia akhirnya sadar ya, what the have I done. Jadi dia akhirnya ngerasa apa yang udah gue lakukan selama ini, selama bertahun-tahun ini gitu ya. Dia ngerasa seperti orang yang bodoh. Ini orang yang ngerasa dia sangat payah ya. Star. Jika orang lain itu punya tujuan yang baik, dalam artian untuk ke arah yang lebih baik, dia nggak punya tujuan untuk ke arah yang lebih baik. So dia bingung. So, kenapa masa-masa ini muncul? Ya karena memang proses untuk chakra dia itu dibersihkan. Kita lihat klarifikasi lagi. Ada Eight of Cups, wow. Boredom, Five of Cups, dan Eight of Arrows, to struggle. Ini energi orang yang memang struggle banget untuk masalah moving on ya. Orangnya benar-benar gak mampu moving on, sangat gak bisa. Jadi cara dia untuk moving on, dia menutupi dengan, dia kan gak mampu nih moving on. Jadi cara dia nutupinnya ya dengan dia menyalahkan semua orang di sekitar dia, keadaan ya. Dan dia gak mau menempatkan diri dia sebagai seseorang yang bisa disebut melakukan kesalahan juga. Jadi itu cara dia moving on gitu. Tapi dalam hatinya dia juga ada rasa kosong, karena itu dia nggak connect dengan rasanya. Dia terlalu banyak hal yang dipungkiri dan terlalu banyak hal yang nggak mau dirasa, jadinya bakal nggak merasakan apa-apa. Knight of Vessel, dan ada Wheel, Seven of Bows, dan Clearance, like I said before ya.
Orang ini kan energinya banyak lari ya, jadi apapun yang dilakukan, menyakiti, mengecewakan, dia bakal lari di keadaan itu untuk tidak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Oke. Tapi di saat ini, roda yang dia gunakan untuk dilari, dalam artian mungkin dia menggunakan mobil atau apa, ibaratnya kayak gitu, mobilnya itu seperti bannya bocor atau bannya dicuri orang, jadi dia nggak bisa bergerak sekarang. Mau nggak mau dia harus keluar dari mobil itu untuk pergi kan, dengan cara dia sendiri. Harus ada usaha, dan usaha ini yang diinginkan oleh Tuhan, diinginkan semesta untuk dia lakukan. The Pole Star, dan ada Seven of Stone, healing, clearance, healing, dan Six of Vessel, reunion, the Guardian, ya. Orang ini ya, apa ya, kejujuran yang dia rasakan sekarang, di mana dia jujur jika dia merasakan perasaan terhadap seseorang, ya, merasa bersalah, ada penyesalan, ya, dia rasakan kuat banget sekarang tentang orang yang sangat dia sayangi di sini. Aku nggak tahu entah kamu atau dia, siapapun yang menyakiti ini ya, sedang menaruh harapan. Aku ngeliat kartu ini, aku ngelihatnya seperti ibarat seseorang yang sedang menaruh lilin-lilin ini atau cups-cups ini yang berisi lilin 1, 2, 3, sampai 6 untuk mendoakan diri dia agar dia bisa yang namanya kembali dengan orang yang dia sayangi, yaitu orang yang dia tinggalkan, orang yang ada di masa lalunya. Ini adalah energi seseorang yang ingin sekali kembali, ya, dan sedang mencoba memanifestasikan semua rasa itu. Dan aku bisa bilang, ya, dan akhirnya orang ini break their cycle atau pattern, dalam artian dia memotong siklusnya dia yang dimana dulu dia selalu lari, nggak moving on, dan sekarang dia mencoba untuk keluar dari siklus itu. Dan ya itu bakal menyakitkan, sangat menyakitkan, dalam artian kamu keluar dari zona nyamannya kamu kan, dan itu yang masih dia rasakan sampai sekarang. Jadi memang jika orang ini atau pembacaan ini resonate, entah kamu atau dia, kenapa belum datang, ya karena memang masih berurusan dengan kesakitan, dengan kekecewaan. So aku bisa bilang lebih baik kamu jangan menunggu, atau memang dia jangan menunggu kamu. Untuk apa? Untuk kebaikan kalian bersama. Kenapa? Karena jika ada energi menunggu di sini, ya bakal buyar semua. Kenapa? Karena energi menunggu adalah energi seseorang yang tidak moving on. Itu jelas. Jadi jika kamu mengatakan kamu moving on, tapi kamu ingin dia kembali, kamu sedang membohongi diri kamu sendiri. Gitu. So, kita lihat pesan semesta untuk kamu. Ada, when I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. Lalu ada, my voice speak louder than my words. Lalu ada, I'm a spirit having a human experience and I'm here to get closer to love. Seorang ini pelan-pelan akhirnya mempunyai iman. Iman itu adalah selalu yang aku gaungkan. Iman adalah sesuatu yang kita rasakan, di mana kita percaya akan suatu hal walaupun kita tahu hal itu belum pasti terjadi, tapi kita tetap percaya dan kita tetap berusaha. Itu yang orang ini rasakan. Jadi orang ini memanifestasikan rasanya dia untuk kamu, dalam artian dia, jika memang kalian bersama, oke, gitu, dia ngerasainnya nanti nggak, dia bersyukur. Tapi kalau enggak, ya dia mencoba untuk mendapat kekuatan kalau memang dia dan kamu nggak bersama, atau kamu nggak bersama dia, ya. Jadi dia ini benar-benar masa yang moving on, dalam artian mempunyai iman yang benar-benar iman yang seharusnya aku lihat di sini, ya. Dan dia akhirnya lebih dekat
dengan semesta, lebih dekat dengan rasa kasih sayang yang sesungguhnya gitu ya. Jadi nggak lagi dibutakan dengan harusnya kembali harus bersama. Jadi orang ini sedang dalam proses itu. Okay, so that's it. I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.